Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks pembahasan kita adalah bagaimana kita menciptakan atau mengubah suatu lingkungan menjadi lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kepribadian kita. Di dalam rangka membangun lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kita, kita juga perlu menantang diri kita sendiri di lingkungan baru tersebut. Ada sebuah kisah tentang seorang seniman Jepang yang melukis di sebuah kanvas yang besar. Di salah satu sudut bawah terdapat sebatang pohon, dan di cabang pohon tersebut bertengger beberapa ekor burung. Bagian lain dari kanvas tersebut dibiarkan kosong. Ketika ditanya apakah ia akan melukiskan sesuatu untuk memenuhi sisa kanvas yang kosong tersebut, jawabnya, "Oh, tidak. Saya harus menyediakan ruang yang cukup bagi burung-burung itu untuk terbang." Salah satu hal yang perlu kita cermati dalam lingkungan pertumbuhan adalah lingkungan tersebut harus memberikan ruang yang cukup luas bagi kita untuk terbang. Ruang pertumbuhan itu sebenarnya harus kita yang mencari sungguh-sungguh. Kita yang menciptakan kesempatan-kesempatan pertumbuhan tersebut. Kita yang harus mengembangkan kebiasaan dan disiplin untuk menantang diri kita sendiri. Salah satunya, tantangan yang kita ciptakan adalah kita mengumumkan sasaran pertumbuhan pribadi kita kepada orang lain. Karena hal itu akan mendorong kita. Karena apa? Kita menjadikan orang lain saksi daripada perubahan kita. Dan di dalam menantang diri sendiri, kita juga perlu menciptakan kesempatan-kesempatan untuk kita bertumbuh. Kita harus mencari waktu, kita harus mencari mentor, kita juga menyediakan waktu untuk menghadiri meeting pertumbuhan kepribadian kita. Dan ada usul mengenai catatan pertanyaan yang harus kita tanyakan ketika kita meluangkan waktu di dalam pertumbuhan pribadi. Misalnya, ketika kita akan menghadiri pertemuan dengan mentor kita, kita tanyakan, apakah kekuatan mereka ini akan menggali apa kekuatan daripada mentor kita. Terus apakah yang telah mereka pelajari saat ini? Apa yang mereka pelajari saat ini terupdate? Lalu apakah yang saya butuhkan bagi diri saya saat ini? Ini dalam rangka menerapkan yang terupdate bagi kita. Lalu siapakah yang telah mereka temui, apakah yang telah mereka baca, atau apakah yang telah mereka lakukan yang membantu mereka. Ini menggali mentor kita tuh sebenarnya bacaannya apa yang mereka lakukan. Jadi ini kita mencari tips-tipsnya, kunci pertumbuhan mereka. Lalu apa yang belum saya tanyakan yang seharusnya saya ajukan. Jadi ini kita justru mengajukan kepada mentor, kira-kira apa menurut mentor kita yang perlu kita
butuhkan. Jadi walaupun kita menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pertumbuhan, tetapi itu tidak bermanfaat kalau kita tidak menantang diri kita sendiri untuk menggunakan kesempatan-kesempatan. Maka tips yang selanjutnya, manfaatkan momentum. Perubahan-perubahan yang kita ingin lakukan dalam kehidupan kita hanya terjadi saat ini. Apa yang kita lakukan sekarang, saat ini, akan mempengaruhi seperti apakah kita nanti dan di mana kita akan berada kelak. Kita hidup dan bekerja di masa kini, di sekarang. Seperti yang dikatakan Harvey Firestone, hari ini adalah masa ketika segala sesuatu yang akan terjadi dimulai. Hari ini adalah masa ketika segala sesuatu yang akan terjadi dimulai. Jika kita perlu melakukan perubahan di dalam diri kita sendiri dan lingkungan kita, jangan pernah mencemaskan masa lalu. Ada cerita dari mantan bintang film terkenal, Shirley Temple Black, dan juga menjadi diplomat. Dia menceritakan kisah tentang Charles, suaminya, yang bertanya kepada ibunya, "Kapan saat yang paling membahagiakan ibu?" "Saat ini, sekarang," kata ibunya. "Tetapi bagaimana dengan saat-saat bahagia lain dalam kehidupan ibu? Bagaimana saat ibu baru menikah?" Ibunya tertawa dan berkata, "Saat paling berbahagia yang ibu alami dahulu adalah dahulu. Saat paling berbahagia yang ibu alami saat ini adalah saat ini. Engkau hanya dapat hidup di masa yang sedang kamu jalani. Jadi, bagiku, sekarang selalu menjadi saat yang paling berbahagia." Mother Teresa juga mengamati. Seperti ini katanya, "Kemarin telah berlalu, hari esok belum tiba. Kita hanya memiliki hari ini. Marilah kita memulainya." Jika kita perlu membuat perubahan dalam diri kita sendiri dan lingkungan kita, jangan benamkan diri kita di masa lalu. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Jangan khawatirkan masa depan. Kita tidak dapat mengendalikannya. Pikirkanlah masa sekarang dan apa yang dapat kita lakukan sekarang. Lalu yang selanjutnya, di dalam mengubah lingkungan yang baru bagi pertumbuhan adalah tetaplah maju sekalipun dikecam. Dalam buku klasiknya The Science of Getting Rich, Wallace D. Wattles menulis, "Jangan menunggu perubahan lingkungan baru. Jangan pernah menunggu perubahan lingkungan baru kita bertindak. Buatlah perubahan lingkungan melalui tindakan." Anda dapat mengambil tindakan di tengah lingkungan Anda saat ini yang membuat Anda berpindah ke lingkungan yang lebih baik. Pertumbuhan selalu terjadi karena ada tindakan yang diambil, dan melakukan suatu tindakan hampir selalu menuai kecaman. Bagaimanapun tetaplah maju. Untuk meraih potensi kita harus melakukan tidak saja apa yang orang lain yakini kita tidak mampu lakukan, tetapi juga apa yang kita sendiri yakini kita tidak mampu lakukan. Sebagian besar orang meremehkan diri mereka sendiri. Mereka menuju apa yang mereka tahu mereka dapat raih. Padahal seharusnya mereka meraih apa yang ada di luar jangkauan mereka.
Jika kita tidak berusaha menciptakan masa depan yang kita inginkan, kita harus menerima masa depan yang kita dapatkan. Saat kita mengambil tindakan untuk mengubah diri kita sendiri dan lingkungan kita, kita hampir dapat dipastikan akan dikecam karena itu. Penyair Ralph Waldo Emerson mengamati, apapun jalan yang Anda pilih, selalu akan ada orang yang mengatakan bahwa Anda salah. Selalu akan ada kesulitan yang muncul yang mendorong Anda untuk percaya bahwa orang-orang yang mengecam Anda benar. Memetakan suatu rencana tindakan dan melakukannya hingga selesai membutuhkan keberanian yang sama besarnya dengan yang dibutuhkan seorang prajurit. Perdamaian memang mempunyai kemenangan, tetapi dibutuhkan orang-orang yang berani memenangkan peperangan itu sendiri. Jadi, maka Albert F. Goyfrey menegaskan, ketika Anda mengendalikan kehidupan Anda, tidak perlu lagi Anda meminta izin orang lain atau masyarakat. Jika Anda meminta izin, Anda memberikan hak veto kepada orang lain atas kehidupan kita. Jadi, tetaplah maju walaupun banyak dikecam dan dicela oleh orang lain. Salam untuk terus meningkatkan potensi kita dengan menciptakan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan. Salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.